Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahmat. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Sepekan edisi kali ini. Memasuki tahun 2021, Kalimantan Timur sedang mengalami pelonjakan kasus virus corona yang tinggi. Bahkan Gubernur Kaltim Isra Nur mengumumkan saat ini seluruh kabupaten dan kota di Kaltim sudah berstatus zona merah. Ini peringatan keras bagi warga Kalimantan Timur. Memasuki tahun 2021, virus corona semakin merajalela penyebarannya. Bahkan menembus daerah paling jauh seperti Kabupaten Mahakam Ulu yang jauh di pedalaman. Gubernur Kaltim Isra Nur mengakui dia telah menerima laporan beberapa kepala daerah menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM adalah kegiatan membatasi warga untuk berinteraksi di luar rumah, termasuk membatasi beroperasinya tempat wisata dan pertokoan pada jam tertentu. Zona merah semua, Pak. Antisipasi dari semua merah sekarang, semua merah. Makanya saya itu, tahu nggak model gini, model stres. Ini orang stres nih ngomong, cuma pura-pura tidak stres. Senyum-senyum, bercanda, segala macam. Subang dibilang Kalkam Tenggara. Oh, nggak stres. Pak Kapolri kan rumah sakitnya tipe D, ada biar dibus sampai tipe C. Lagi di dalam pembahasan, lagi di tim kita nanti, karena nggak tahu saya kenapa jadi sampai Mahakam Ulu itu bisa. Padahal itu pemerintah daerahnya ketat sekali tuh, karena keluar masuk itu dibikin di masih aja lagi. Berarti corona ini apa? Apa corona ini? Jadi corona ini teknologinya lebih canggih daripada teknologi kita ini. Balikpapan dan Kutai Kartanegara menjadi kawasan zona merah terparah dalam jumlah kasus aktif virus corona. Sampai dengan Kamis 21 Januari 2021, menurut Satgas COVID-19 Kaltim, ada 1.564 kasus terkonfirmasi positif di Balikpapan dan sebanyak 1.291 kasus aktif di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan kasus aktif membuat kedua daerah itu kewalahan menangani pasien terkonfirmasi positif yang memerlukan perawatan rumah sakit. Menurut Rizal Effendi, Wali Kota Balikpapan, yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Balikpapan, dari 11 rumah sakit dengan 459 tempat tidur, di kota itu tinggal tersisa 36 tempat tidur pada 19 Januari lalu. Begitu juga dengan ruang ICU, dari 37 tempat tidur sudah terisi 33 dan sisanya itu dicadangkan untuk bayi dan anak-anak. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2 tempat disiapkan untuk menampung pasien terkonfirmasi positif yang memerlukan perawatan ruang isolasi, yaitu di Wisma Atlet Tenggarong Seberang dan Rumah Sakit AM Parikesit. Kedua tempat ini juga dikabarkan sudah nyaris penuh. Gubernur Kaltim Isra Nur mengatakan, pada kepala daerah cukup membuat surat pemberitahuan untuk mengambil tindakan yang harus dilakukan di daerahnya. Selain Balikpapan dan Kukar yang memberitahukan melaksanakan PPKM, ada juga Samarinda, Bontang, dan Berau. Sekarang tergantung kita, gubernur tergantung daripada pemerintah kabupaten kota. Sekarang kemarin Balikpapan sudah melaksanakan PSBB, ya PPKM sama aja. Kemudian Samarinda, kemudian Kukar melaksanakan itu ada dari Kukar ya. Mungkin kemungkinan melaksanakan apa tadi? PPKM. Nah, PPKM itu ada. Kemudian Berau. Jadi tergantung kalau dia udah kita gubernur hanya tinggal. Berarti prosesnya ke gubernur dulu Pak yang penyidik. Ya, approve aja. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV.
Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Tim Basarnas dari Kalimantan Timur ditugaskan membantu korban gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat. Sebanyak 27 personel terdiri dari pasukan rescue dan awak kapal sudah tiba di lokasi dan langsung bergerak setelah berkoordinasi dengan tim Basarnas lainnya. Beginilah suasana keberangkatan tim Basarnas dari Pelabuhan Somber, Balikpapan menjelang berangkat ke Mamuju, Sulawesi Barat. Sebanyak 27 personel yang terdiri dari 15 orang rescue dan 12 anak buah kapal diterjunkan bergabung dengan tim Basarnas di Mamuju, Sulbar. Tim dilengkapi dengan peralatan rescue, berangkat menggunakan kapal Basarnas menyeberangi Selat Makassar sejauh 270 km. Kita bawa sudah naik semua ongkosnya. Tidak dapat pakai, wajib kembali lagi ke atas sampai paham? Ya, peralatan kita jangan sampai rusak ataupun hilang di sana. Kalau perlu, karena perjalanan kita kurang lebih 180 nautical mile, ya, kurang lebih sekitar 12 jam perjalanan. Untuk itu, semoga perjalanan selama dari Balikpapan ke Mamuju tidak ada kendala hambatan yang ada. Ya, untuk itu saling ingatkan rekan-rekan yang lain, ya, saling ingatkan, jangan sampai ceroboh, ya. Tadi sudah sampaikan kasih operasi, ini bencana, tolong saling ingatkan. Setelah perjalanan kurang lebih 12 jam, tim Basarnas Kaltim tiba di Mamuju dan langsung melakukan koordinasi dengan tim Basarnas yang sudah membangun posko. Mereka mengaku sudah siap untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban gempa. Gempa di Sulawesi terjadi 2 kali pada hari Kamis dan Jumat dini hari. Korban meninggal dunia menurut data sementara sebanyak 45 orang, dengan ratusan orang yang terluka. Dalam video yang tersebar di media sosial bahkan terlihat bangunan-bangunan yang rusak, termasuk kantor Gubernur Sulbar. Beredar juga video korban yang terjebak dalam reruntuhan bangunan. Selamat malam, saat ini pukul 9:19 waktu Indonesia Tengah. Kami dari Basarnas Kaltim sudah tiba tadi pukul sekitar 8.30 tadi hari ini pada hari Jumat. Saat ini kami berada di Plaza Matos, ya. Kondisinya cukup diperhatikan. Ini ada bekas runtuhannya, kita tidak bisa mendekat karena posisinya cukup berbahaya. Saat ini kita berusaha untuk mencari informasi terkait dengan data-data dan juga menunggu koordinasi dari pihak Basarnas Mamuju. Saya kira lagi menunggu untuk pengarahan lebih lanjut dari Mamuju. Untuk sementara kondisi saat ini blackout, ya, mati lampu semua di sekitar pelabuhan dan Plaza Mall Matos ini. Tidak ada aktivitas, hanya beberapa motor lewat dan beberapa mobil yang nyala lampunya. Namun sementara belum ada kita temukan tanda-tanda korban. Sekian, terima kasih. Tim Basarnas Kaltim memperkirakan akan berada di Sulbar selama 1 pekan. Namun tidak menutup kemungkinan masa tugas itu akan bertambah sesuai dengan kebutuhan lapangan. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Maraknya pertambangan batu bara secara ilegal di Kalimantan Timur diakui Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Christian Beni.
Dia sudah menginventarisir beberapa titik terjadinya illegal mining dan berkoordinasi dengan penegak hukum. Suara miring adanya pembiaran pemerintah maupun aparat hukum di Kalimantan Timur terhadap pelaku illegal mining, dibantah Kepala Dinas ESDM Kaltim Christian Beni. Pihaknya sedang melakukan inventarisir kasus pencurian aset-aset negara itu dan bekerja sama dengan aparat hukum. Menurut Christian Beni, illegal mining di Kaltim dilakukan oleh masyarakat dan ada oleh perusahaan ilegal atau tidak ada izin. Hanya saja pihaknya tidak bisa mengambil tindakan tegas karena tidak punya polisi khusus pertambangan. Nah, terus terang aja SDM ini kita tidak ada namanya polisi tambang. Tidak, ya artinya kalaupun ada prosesnya illegal mining ya kita serahkan sepenuhnya itu kepada pihak berwajib, pihak berwenang. Artinya penegak hukum yang ada di wilayah di Kalimantan Timur. Nah, ini yang kita harapkan ada ketegasan dari para penegak hukum. Nah, ini kita terkait itu, makanya kita kemarin kita bekerjasama dengan dengan Kejaksaan Tinggi dengan pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Hukum Bidang Mineral dan Batubara, dan ini kemarin sudah saya silaturahmi kepada Kejati dan insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti dalam waktu dekat ini. Kasus-kasus illegal mining terutama batu bara terjadi di berbagai kawasan. Kaltim TV mencatat daerah paling tinggi pencarahan sumber daya alamnya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Di daerah itu illegal mining terjadi di Samboja, Sebulu Modern, dan Marangkayu. Sudah ada yang diamankan bahkan melibatkan reskim dari Mabes Polri. Kepala Dinas ESDM Kaltim mengatakan saat ini pihaknya terbentur aturan yang masih transisi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam undang-undang terbaru yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan soal pertambangan sedang mengalami perubahan antara pusat dan daerah, termasuk diantaranya menyangkut kegiatan pertambangan yang menggunakan jalan-jalan umum seperti yang dikeluhkan warga. Bisa duduk bersama, artinya pekerjaan ini tidak hanya bisa dari SDM saja menyelesaikan, karena juga seperti yang rapat kemarin kami di kantor gubernur itu kan ada tim dari Dinas Perhubungan, terus ada dari bagian jalan raya segala macam. Nah itu nanti dari mereka lah yang akan mengajukan permintaan misalnya kepada pemilik-pemilik izin yang melanggar itu sudah terbukti misalnya untuk diberhentikan atau minta kepada Kementerian Minerba supaya dicabut izinnya. Nah seperti kayak kemarin yang untuk jalan-jalan yang di daerah tanah datar misalnya itu kan banyak juga tuh, ada sekitar 18 titik ternyata yang jadi perlintasan dari izin-izin IUP. Nah itu kan sebenarnya kan harus ada izin khusus. Nah ternyata didapat kemarin tidak ada. Beni mengatakan pada prinsipnya Dinas ESDM Kaltim dan Pemprov Kaltim menginginkan hasil sumber daya alam semaksimal mungkin bisa dinikmati masyarakat Kaltim. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Punya saham participating interest sebesar 10% di perusahaan migas PT Pertamina Hulu Mahakam. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara berhak atas dividen alias keuntungan sisa hasil usaha. Tahun 2019 lalu dividen terbagi 573,3 miliar rupiah, namun sayangnya tidak seluruhnya masuk ke kas daerah. Masih ingat nama Blok Mahakam? Itulah sumur minyak yang sekarang diberi nama WK atau Wilayah Kuasa Mahakam. Letaknya di sekitar muara Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikenal pula dengan sebutan Delta Mahakam. Tahun 2018 lalu, perusahaan Persero PT Pertamina Hulu Mahakam mengambil alih sumur Blok Mahakam yang sebelumnya dikelola Total EP Indonesia. Pengambil alihan itu menandai dimulainya era kepemilikan saham participating interest kepada Pemprov Kaltim sebesar 10%. Dengan saham participating interest atau PI itu,
Pemprov melalui Perusda PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam berhak atas dividen sesuai besaran saham 10%. Tahun 2019 lalu, angka pembagiannya sebesar 573,3 miliar rupiah. Namun inilah awal munculnya persoalan karena ternyata dividen yang semestinya masuk ke kas daerah namun tertahan dulu di Perusda. Dari Perusda itu kemudian hasil keuntungan dibagi-bagi sesuai kesepakatan Pemprov Kaltim sebesar 66,5% dan Kutai Kartanegara melalui PT Mahakam Gerbang Raja Migas sebesar 33,5%. Ada lagi pemotongan untuk gaji-gaji operasional perusahaan, padahal dividen itu bukan hasil dari kerja perusahaan. Kenapa diaudit? Ini adalah bagian dari tugas kami sesuai undang-undang, undang-undang pemeriksaan pengelolaan keuangan bertanggung jawab keuangan negara, bahwa kami memeriksa itu ada 3 jenis pemeriksaan: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, pemeriksaan partisipasi interest 10% ini adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Catatannya apa Pak catatannya Pak? Catatannya ya kami mendorong bahwa pengelolaan partisipasi interest ini agar lebih akuntabel dan transparan. Berarti nggak transparan Pak? Nggak tahu ya. Apa catatannya? Badan Pemeriksa Keuangan Kaltim turun melakukan audit keuangan kepada Perusda penerima dividen Pertamina Hulu Mahakam. Salah satu temuan BPK adalah tidak adanya SOP, standar operasional prosedur, bagaimana mekanisme keuangan hasil dividen. Hal itu menjadi rawan, karena uang rakyat bisa saja tidak sampai di kas daerah, tapi digunakan Perusda yang ditunjuk mengelola uang tersebut. Benarkan nggak Pak untuk PI 10% itu untuk gaji direksi Mbak? Direksi MMP? Kalau benar atau salah? Kalau saya ya mungkin mereka bekerja ya untuk saat ini ya mungkin, tapi kita mendorong yang terkait langsung dengan misalnya kalau anaknya itu kan dia bekerja langsung, nanti kita mendorong yang induknya ini, nah itu kita benahi SOP-nya, itu kita dorong ya jangan kalau dia bekerja langsung. Ya artinya menghasilkan itu PI, ya silakan diberikan apresiasi prestasi, bisa saja berupa gaji dan lain-lain. Tapi dari MMP yang tidak bekerja langsung jangan dong ya. Kita dorong seperti itu. Ya karena masa sih orang tidak bekerja diterima uang? Ya itu ini kita. Tapi ada indikasi. Gubernur Kaltim Isra Nur mengapresiasi hasil audit dari BPK. Rekomendasi dari BPK diakuinya menjadi rujukan untuk membuat keputusan yang tepat menyangkut mekanisme pengelolaan keuangan hasil dividen. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Usai terpilih kembali memimpin Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur, Syafruddin menyampaikan pidato politik mengenai target-target partainya pada pemilu serentak tahun 2024. DPW PKB Kaltim merekomendasikan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar maju sebagai calon presiden. Musyawarah Wilayah PKB Kaltim berlangsung di Balikpapan. Sejumlah strategi politik dibahas, di antaranya merekomendasikan Cak Imin atau Muhaimin Iskandar maju sebagai kandidat Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Cak Imin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang pada Pilpres 2019 lalu namanya sempat muncul sebagai kandidat calon wakil presiden. Selain merekomendasikan Cak Imin, PKB Kaltim juga bertekad membawa partai itu meraih kejayaan pada pemilu 2024, yakni mampu mengirim wakilnya sebagai anggota DPR RI, serta menambah raihan kursi kadernya sebagai wakil rakyat di DPRD provinsi maupun kabupaten kota.
Syafruddin mengatakan kalau ikhtiar itu gagal terrealisasi, maka siap mundur menjadi Ketua DPW PKB Kaltim. Pada pemilu legislatif tahun 2019, PKB berhasil meningkatkan perolehan kursi di legislatif. Untuk DPRD Kaltim meraih 5 kursi, sedangkan di kabupaten dan kota terdapat 4 kadernya menduduki unsur pimpinan DPRD. Syafruddin mengatakan dia menunjukkan komitmen dan bersedia mundur jika tidak mampu mencapai target. Gagal mengirim kader terbaiknya ke DPR RI, saya akan mundur. Tidak lagi bersedia menjadi Ketua PKB Kalimantan Timur. Apakah saya atau apakah ada kader yang lain, itu nanti biar rakyat yang menentukan. Ini adalah bagian komitmen saya, atau saya sebagai contoh kepada ketua-ketua DPC, bahwa bagi ketua DPC yang gagal, maka harus dikasih sanksi. Bagi ketua DPC yang berprestasi, maka kita akan kasih reward. Karena itu, ke depan ketua DPC yang tidak bisa menambah perolehan kursinya, maka siap-siap aja untuk diganti. Untuk memberikan contoh kepada para ketua cabang di kabupaten kota, jika tidak mampu memimpin sebaiknya mundur. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Polres Kutai Kartanegara menggelar kasus pembunuhan berlatar cinta segitiga yang terjadi di daerahnya. Korban bernama Hafiz Azhar meninggal dunia setelah dipukul dan ditusuk senjata tajam oleh rivalnya karena menyukai perempuan yang sama. Inilah kisah cinta segitiga yang berakhir maut. Peristiwanya terjadi di sebuah mes perusahaan yang terletak di pedalaman Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ceritanya berawal ketika Hafiz Azhar terlibat cekcok dengan Afdal Aris Kalnur. Mereka cekcok di WhatsApp lantaran kedua pemuda berusia 21 tahun itu menyukai perempuan yang sama. Sebut saja bernama Ana. Berdasarkan keterangan kepolisian, cekcok kedua pemuda dimulai saat Hafiz Azhar mengirim pesan WhatsApp kepada Afdal agar meninggalkan mes tempat Ana. Pesan itu disertai ancaman, jika tidak meninggalkan Ana, dia akan datang mengeroyoknya. Ancaman itu direspon Afdal. Dia segera mengontak ayahnya bernama Samsul dan kemudian datang di mes tempat tinggal Ana. Ternyata di sana juga muncul Hafiz, yang berbuntut terjadi cekcok dan berakhir perkelahian. Hafiz mendapat serangan pemukulan dan penikaman oleh Afdal dan ayahnya. Tubuh Hafiz terluka kena tusukan dan sempat dibawa ke Rumah Sakit Dayaku Raja Kota Bangun sebelum meninggal dunia. Sementara Afdal dan Samsul ayahnya lari ke dalam hutan Muara Kaman Kukar. Hilap. Kok bisa hilap bawa senjata, Pak? Itu bawa senjata, memang setiap malam saya bawa. Artinya Mas memang sering bawa senjata setiap kali mau keluar rumah? Keluar malam. Nah, Mas bisa ceritakan kenapa sih tiba-tiba Mas pengen menghabisi nyawa korban? Ya, sudah habis kesabaran. Karena apa tuh Mas? Habisan itu? Sering pengen dikeroyok. Sering diancam ya? Iya. Yang terakhir tuh pas di chat itu dia bilang apa sih? Kalau nggak mau pindah, dia bilang kami main pukul. Pindah dari mana tuh? Pindah kemana? Dari mesnya perempuan itu. Itu pacarnya abang kan? Iya. Berapa lama Bang pacaran Bang? Ya, nggak lama juga. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Irwan Masulin Ginting mengakui pencarian pelaku mengalami hambatan lantaran pelaku lari ke dalam hutan.
Namun berkat upaya bersama dengan Polsek Muara Kaman dan juga pihak keluarga pelaku, akhirnya keduanya berhasil diamankan. Kedua pelaku, ayah dan anak, mengakui perbuatan pemukulan dan penikaman tersebut. Kedua pelaku terancam pasal 170 ayat 2 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ancaman pidana tersangka selama-lamanya 12 tahun penjara. Orang tua dan anak. Ini kita lakukan penangkapan setelah 2 hari pencarian. Anaknya masih di bawah atau gimana? Sudah sementara pelaku saudara Abdal ini 21 tahun, sudah dewasa. 2 hari pencarian kemana aja itu dan hingga ditangkap? Setelah kita lakukan interogasi, mereka melakukan lari atau bersembunyi di hutan-hutan di wilayah Muara Kaman. Kemudian mereka kita temukan setelah menyerahkan diri melalui kakak ipar, adik kandung saudara Samsul yang berada di camp, salah satu camp di Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.